masyarakat dan duduk sebagai anggota DPRD provinsi tentunya harus berjuang untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang menjadi keinginan dari masyarakat. Dan kalau bicara tadi oleh moderator MC, tugas fungsi dan kewenangan, kami kalau di DPRD itu tentunya sama semua, DPRD provinsi, DPR RI, DPRD kabupaten mempunyai tugas fungsi yang sama, yaitu budgeting atau anggaran, pengawasan dan legislasi. Ya, jadi ini adalah tugas di luar kantor. Untuk budgeting ini kami menganggarkan setiap program apa yang ingin dimasukkan di APBD, tentunya berdasarkan skala prioritas yang diperlukan. Nah, kami juga sebenarnya mempunyai, kalau anggota dewan menjadi wakil itu ada kewenangan tersendiri. Pengawasan, kami mengawasi program yang ada, yang telah terlaksana atau sementara terlaksana, ini kami awasi bagaimana program ini berjalan. Mungkin seperti itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Dan sebentar tentunya aspirasi tak akan menjadi oleh-oleh buat saya untuk saya dapat bawa ke pemerintah provinsi untuk kegiatan reses pada hari ini. Jadi sekali lagi apa yang ingin disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dengan hormat disilahkan sebentar Bu ya, bapak-bapak ya. Di sini minta talu untuk lapangan patris, maksudnya di pondasi Pak, kalau bisa. Dan untuk jalan tani pengerasan, sebenarnya kalau mau bicara untuk kegiatan infrastruktur itu misalnya jalan tani itu memang kewenangan kami. Jadi namun ada beberapa aturan di DPRD provinsi untuk memasukkan data-data dalam hal apa yang ingin kami berikan kepada mengenai kegiatan aspirasi. Nah, satu tahun sebelum APBD itu kami telah memasukkannya. Ya, kami telah masukkan. Jadi untuk tahun 2023 ini sebenarnya kami telah masukkan pada tahun 2022. Ya, jadi untuk APBD pokok ini sementara berjalan. Dan untuk APBD perubahan ini bisa kami berharap di situ, tapi kami melihat program-program apa yang tidak berjalan di APBD pokok, baru kami bisa pindahkan ke perubahan. Jadi kami belum bisa bisa mengiyakan karena kami belum mengetahui APBD pokok yang kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan. Dan untuk kedepannya, karena mengingat tahun depan itu adalah tahun politik, tahun politik. Jadi bulan 2 tahun 2024 itu sebenarnya sudah pemilihan. Jadi mungkin bisa dipahami bahwa untuk 2024 itu kami berharap aspirasi-aspirasi ini kami masih bisa mengawal. Ya, kami bisa mengawal tentunya kalau kami masih berada di dalam sebagai anggota DPRD. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya untuk tahun depan itu tahun 2024 mencalonkan diri lagi tapi sebagai anggota DPR RI. Alhamdulillah, bukan sebagai anggota DPRD provinsi, karena ini adalah amanah atau partai, keinginan dari partai, dan saya menyambut baik, berterima kasih karena dengan partai mendukung saya untuk duduk sebagai calon anggota DPR RI, ini tentunya mempunyai arti tanggung jawab yang besar. Jadi saya sangat berterima kasih, ternyata partai saya mempercayai saya untuk duduk sebagai calon anggota DPR RI, dan insya Allah tentunya akan lebih mudah untuk meminta bantuan-bantuan dan mengawal aspirasi-aspirasi dari masyarakat dengan cakupan yang lebih luas lagi, dan tentunya dengan program-program yang lebih banyak lagi. Jadi insya Allah tahun 2024 itu adalah tahun pemilihan. Jadi untuk 2024 itu kita akan melihat lagi aspirasi-aspirasi yang bisa masuk, dan akan lebih mudah lagi kalau kami masih ada di dalamnya.
meskipun dengan beda tingkatan DPR RI, tapi ini akan menjadi tentunya perhatian dari pemerintah provinsi untuk meloloskan anggaran-anggaran yang kami inginkan. Nah, kalau untuk hand sprayer tadi saya dengar Pak ya, mak bici mik nange. Tapi uang keling moto. Kalau hand sprayer ini kompor cas ini kompor cas ini sebenarnya kami menunggu karena bulan 6 ini sudah turun tapi saya mohon maaf karena di Kecamatan Pamana belum mendapatkan untuk hand sprayer, di kecamatan yang lain untuk Wajo tahun ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau sebenarnya dari kemarin bisa menghubungi saya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu atau komunikasi, jadi bapak-bapak juga mungkin belum mengetahui saya punya nomor HP. Jadi saya minta maaf kalau hand sprayer memang ada untuk tahun ini kelompok yang akan kami bagikan di Kabupaten Wajo. Dan untuk talut seperti yang tadi saya sampaikan, ini masuk dalam infrastruktur. Jadi sebenarnya untuk APBD pokok di 2023 ini sudah ada dan sementara berjalan. Jadi kita masih bisa berharap di 2023 ini dalam APBD perubahan. Ya, karena 2024 ini adalah kembali lagi adalah tahun politik. Nah, mungkin seperti itu. Jadi salah satunya cara untuk merealisasikan keinginan dari warga pada hari ini, tentunya sepulang dari sini kami membuat laporan-laporan. Aspirasi-aspirasi ini tetap akan kami catat dan akan kami teruskan ke pemerintah kabupaten bahwa inilah keinginan Desa Lapoke, dan tentunya akan dibahas di tingkat musrenbang nantinya dan juga ke tingkat provinsi tentunya, karena ini menjadi laporan kami di provinsi. Dan untuk 2024 tentunya pemerintah provinsi akan meminta kembali data-data dari kami sebagai anggota DPRD melalui aspirasi. Nah, aspirasi ini salah satunya untuk mengawal aspirasi dari masyarakat, dan insya Allah saya sendiri akan memasukkan data-data pada malam hari ini untuk menjadi aspirasi saya pada tahun 2024. Kalau untuk meminta bantuan itu, baik bantuan-bantuan dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Wajo, tentunya harus, meskipun kita sudah tahu semua, tentunya harus mempunyai kelompok yang sudah ber-SKT, yang sudah terdaftar di Skes Bangpol. Jadi kalau ibu-ibu juga mau bantuan untuk pemberdayaan perempuan, Bu, bisa, tapi buat dulu kelompok perempuan, Bu, baru kita daftar juga. Insya Allah saya siap, Bu, untuk mengawal aspirasi tak. Iya, jadi bikin dulu kelompok supaya gampang kita minta bantuan, karena ada wakil tadi dalam, insya Allah, Bu. Ya, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini terselenggara kegiatan reses di Desa Lapoke, Kecamatan Pamana, yang dihadiri oleh ratusan masyarakat yang menerima dan menyambut kami dengan hangat. Dan untuk itu untuk penerimaan ini kami sangat berterima kasih telah disambut dengan baik dan sangat memberikan masukan-masukan atau aspirasi yang akan kami bawa untuk kami teruskan ke pihak pemerintah provinsi dan kabupaten. Dan insya Allah juga saya, Desi Susanti Sutomo, meminta bantuan dan dukungan untuk masyarakat dan khususnya sekarang berada di Desa Lapoke untuk bersama-sama dalam pemilihan ke depan untuk memilih wakil-wakil yang insya Allah dapat mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, baik dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Kalau untuk menyangkut bantuan-bantuan, saya secara pribadi tentunya menyambut dengan baik bantuan-bantuan untuk pengembangan anak pemuda-pemuda kita yang insya Allah kedepannya akan membawa kebaikan juga. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Sutomo selaku anggota DPRD Provinsi Selatan, di mana Desa Lapoke ini termasuk
dapilnya Wajok Sopeng. Alhamdulillah berkat kedatangan beliau melaksanakan reses masa sidang ketiga 2023. Mudah-mudahan kehadiran beliau di sini, apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat dan kami selaku tokoh masyarakat bisa diperhatikan sebagai anggota DPR. Kemudian dan selanjutnya mudah-mudahan nanti setelah usulan-usulan itu yang disampaikan oleh masyarakat bisa dibawa ke DPRD provinsi untuk ditindaklanjuti.